Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu guru kita, Ibu Agliani, dan terima kasih Bapak Ibu atas undangan pada pagi hari ini. Izinkan saya calon guru penggerak di SMA Negeri Buka Kabupaten Tambun Tengah untuk berbagi praktik baik di diklat program calon guru penggerak di aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita mendengar dari judulnya saja itu sudah sama-sama kita memahami bahwasanya budaya itu adalah suatu kebiasaan yang sehari-hari sudah kita laksanakan dan sudah kita jalani. Itu pengertian budaya, maka dikatakan dia budaya. Apa yang sudah kita lakoni itu dikatakan budaya karena sudah pembiasaan. Kalau positif berarti hal-hal yang positif. Bapak Ibu, budaya positif ini harus disebarkan kepada rekan-rekan sejawat ataupun guru di mana calon guru penggerak itu berada. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu secara umum pengertiannya adalah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok di sebuah komunitas, baik di sekolah maupun di dalam kelas. Karena nanti pengibasannya adalah bisa budaya positif ini secara umum berlaku di sebuah sekolah, bisa dia di dalam kelas, Bapak sebagai guru mata pelajaran, terlebih nanti Bapak sebagai atau Bapak Ibu guru sebagai wali kelas. Bapak Ibu, budaya positif itu ada 6 bahagian yang harus dan seharusnya itu diterapkan di dalam sekolah kita ataupun di dalam kelas kita sebagai kita seorang guru. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah saya tayangkan videonya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sibuk, jadi tidak melihat video yang saya tayangkan. Yang saya tayangkan tadi itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan secara universal. Disiplin adalah kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Itu yang dikatakan dengan disiplin. Dan itu semua manusia harus mematuhi segala bentuk-bentuk peraturan ataupun disiplin yang sudah disepakati secara bersama atau berlaku secara umum. Sebagai pendidik, tentu kita mempunyai tujuan di dalam mendidik anak kita, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi secara intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah jangan kita yang memaksa membuat sebuah aturan, tetapi disiplin itu datang dari dalam hati si anak. Datangnya dari hati si anak, bukan kita yang memaksa dia untuk berdisiplin.
Nilai kebajikan yang akan kita terapkan adalah yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Ada 6 ya Ibu? 6. Yang pertama adalah tentu kita sebagai umat beragama haruslah dimiliki oleh setiap manusia, terutama kepada anak didik kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kita harapkan anak-anak kita harus mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini maksudnya adalah bisa menerima budaya-budaya dari dunia luar, tapi tetap mengagumkan dan menghargai budayanya sendiri. Yang kelima adalah bergotong royong. Ini adalah budaya kita. Sifat gotong royong itu seharusnya tertanam di dalam setiap diri anak didik, juga termasuk Bapak Ibu guru. Yang terakhir adalah tentu harus kreatif. Inilah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Seperti dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bahasa Jawanya katanya merdeka ikut Jawanya Rabu levasi pangreh ngi gugah kuat kuasa mandiri priangga. Kira-kira bahasa Jawanya begitu ya. Ya mungkin Pak Sudirman adalah yang memahami itu ya. Baik Bapak Ibu, itulah mengenai budaya positif. Yang pertama tadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Inilah yang harus kita terapkan di dalam diri kita untuk kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang kedua Pak Ibu, budaya positif yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut pakar Diana Gosen, ada 3 perilaku manusia yang secara umum dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ada 3. Setiap manusia ini pasti ada pada dirinya. Yang pertama adalah manusia pada umumnya selalu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sifat manusia katanya menurut Diana Gosen. Untuk Gosen artinya. Yang kedua, sifat manusia itu adalah selalu ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Selalu ingin mendapat penghargaan atau mendapat imbalan. Itu sifat manusia menurut Diana Gosen. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, seseorang itu harus menghargai dirinya dan mempercayakan dirinya bahwa dia adalah mampu ya dengan apa yang dimilikinya. Itulah kata Diana Gosen ciri manusia yang pada setiap manusia itu ada Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, tadi sudah saya tayangkan video manusia yang berkualitas ya. Inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita, keyakinan kelas ini, dan di sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif.
keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jadi selama ini kita sudah sebagai guru puluhan tahun, maka oleh kurikulum Merdeka ini ada regulasi perubahan yang harus kita laksanakan. Ada perubahan yang harus kita terapkan ya Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Selama ini kan Bapak Ibu sebagai wali kelas hanya membuat peraturan kelas. Di mana perbedaannya? Keyakinan kelas yang membuat bukan guru. Yang membuat bukan guru, tapi guru hanya membimbing siswa. Tapi kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah Bapak Ibu guru sendiri. Artinya ada sifat satu komando dari atas ke bawah. Tapi kalau keyakinan kelas, dia sifatnya datang dari bawah, dari unsur bawah dia, dari siswa itu sendiri. Kenapa demikian? Mungkin sudah dilakukan penelitian bahwasanya ini sangat efektif. Karena kalau Bapak Ibu guru bikin peraturan, belum tentu peraturan itu bisa membuat siswa itu senang. Karena peraturan itu dari Bapak Ibu. Tapi kalau peraturan ataupun keyakinan apa yang diungkapkan oleh anak kita, itu nanti akan kembali sama dia. Karena dia sendiri yang buat aturan yang ada di dalam kelas itu sendiri. Bapak Ibu, ini ada beberapa saya ambil contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak harus sama di setiap kelas. Tidak harus sama, karena setiap siswa kita kan tentu punya latar belakang ya. Ini wali kelas harus membuat keyakinan kelasnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Saya kalau melihat kondisi sekolah kita dengan keyakinan kelas ini, dengan tadi saya tayangkan videonya, ya bisa dikatakan kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras karena di awal tadi di video itu kan sudah kita dengarkan apa itu yang namanya kebutuhan manusia. Karena dengan kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, biasanya anak-anak akan melakukan hal-hal yang salah. Ada tadi 5 kebutuhan manusia katanya, 5 ya, kurang lebih 5. Jadi Bapak Ibu keyakinan kelas itu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Dan biasanya dia kata-katanya itu selalu berbeda dengan peraturan. Contohnya kita ambil, siswa harus di kelas tepat waktunya. Biasanya kalau peraturan kelas kita dilarang terlambat, kan begitu ya? Pada dasarnya kata-katanya kebanyakan dilarang, kan gitu ya? Dilarang mencuri, dilarang mengganggu teman, dilarang buang sampah, kan begitu ya? Nah, kalau keyakinan kelas itu harus lebih halus dia perkataannya, harus lebih halus. Seperti contohnya adalah siswa hadir di kelas tepat waktunya, menjalankan keyakinan dan ajaran agama, baru menjaga ketertiban kelas. Ada lagi, bersih itu indah. Artinya kalau di sekitarnya kalau udah ada kata-kata siswa membuat bersih itu indah, daripada mengatakan dilarang membuang sampah sembarangan, kemungkinan mereka akan membuangnya gitu, akan jadi melakukannya. Jadi dicoba oleh kita, ada regulasi baru di dalam menangani anak-anak kita untuk membuat sebuah keyakinan. Tadi Bapak Ibu saya katakan bahwasanya keyakinan kelas ini bersumber dari siswa ataupun peserta didik, bukan Bapak Ibu guru yang membuat. Maka nanti apa yang dibuatnya, apa yang disepakati mereka,
Kalau itu dilanggar, akan kembali sama dia. Jadi kita hanya sebagai menuntun dan mengkontrol anak kita. Baik Bapak Ibu, sudah 3 yang saya terangkan. Kemungkinan ada yang bisa memberikan masukan, karena saya CGP yang kesekian di sekolah ini, banyak CGP ataupun guru penggerak yang sudah di atas saya, sebelum saya sudah ada. Jadi maksud saya, mari kita sama-sama berkolaborasi. Semoga apa yang sudah kita ikuti dan kita sudah dapat, kita bagi kepada teman-teman untuk menjadi lebih baik. Mana tahu CGP yang senior saya bisa memberikan masukan kepada saya, karena nanti ini akan saya perbaharui lagi. Saya akan sempurnakan sebelum saya kirim ke LMS. Ada kira-kira Bapak Ibu guru yang mau memberikan masukan atau pertanyaan? Silakan. Saya tidak harus berdiri ya. Baik Bapak Ibu, sekedar mau berbagi mengenai pengalaman saja ini. Keyakinan kelas memang berasal dari kesepakatan bersama antara siswa yang dibimbing oleh wali kelasnya. Tetapi tidak ada salahnya setiap guru yang masuk di dalam kelas melakukan kesepakatan belajar, meskipun ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi kesepakatan belajar itu bisa berubah Bapak Ibu sesuai kebutuhan kita. Mungkin pada saat kita pembelajaran Bapak Ibu sedang melakukan kelompok belajar, maka sebelum membentuk kelompok belajar silakan meminta anak-anak melakukan kesepakatan belajar. Nah, akan berbeda ketika Ibu seperti menayangkan slide atau menayangkan video pembelajaran. Jadi kesepakatan belajarnya juga akan berbeda ketika Ibu melakukan pembelajaran secara berkelompok seperti itu. Jadi ini sekedar pengalaman dan sudah saya laksanakan. Kesepakatan belajar itu memang akan sulit, anak-anak akan sulit untuk melaksanakan 100%, tetapi tidak ada salahnya untuk memulai. Karena dengan mengenal terlebih dahulu, maka harapannya anak-anak kita bisa terbiasa dengan kesepakatan belajar tersebut, dan mungkin bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan wali kelas seperti itu. Itu saja sekedar berbagi pengalaman. Ya, terima kasih kepada Ibu Jeriska, guru penggerak sekaligus pengajar praktik ya Bu ya. Pengajar praktik sudah banyak mempraktekkan di kelasnya, mungkin ya minimal di kelas ya Bapak Ibu Jeriska ya. Ya kalau nanti kedepannya kita coba berbagi praktik baik, supaya apa yang kita dapatkan itu bisa kita sama-sama melaksanakannya di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, tadi Ibu Jeriska ada lagi katanya kesepakatan belajar. Jadi selama ini kan saya sendiri dulu tidak ada kesepakatan belajar. Begitu saya masuk langsung main mengajar, bam selesai pulang, kan begitu ya. Nah itu kalau saya dulu mengajar, karena saya pikir saya ini seorang hakim, seorang yang benar, seorang guru yang harus dipatuhi apapun ceritanya, kan kira-kira begitu ya. Nah kalau di dalam Kumar ini, kurikulum merdeka ini, diharapkan semua merdeka gurunya, merdeka siswanya. Artinya kalau kita mengatakan merdeka, bukanlah harus jor-joran merdeka ya bebas-bebas, bukan, tetap pada koridor aturan yang berlaku, kira-kira begitu. Cuma siswa itu juga kita berikan kesempatan berpikir dalam posisi merdekanya gitu. Nah keyakinan belajar tadi yang dimaksud Jeriska bisa saja seperti ini. Jangan kita yang membuat aturan itu juga. Kan bisa saja mengatakan dia, Bu, saya kalau bisa jangan di sinilah. Nah, kan begitu ya. Ada yang harus diyakininya 15 menit aja ya Bu. Itu dari dalam dirinya gitu. Harus disepakati.
Ada keyakinan kelas, ada yang keyakinan waktu melaksanakan materi. Demikian Bapak Ibu, yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas. Kita lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang memberikan masukan ya. Yang keempat, ini tadi yang saya tayangkan videonya, budaya positif. Dia membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup ada 5 ya. Katanya manusia itu ada 5 kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini dalam kebutuhan bertahan hidup ini materinya cukup banyak. Cuman sebagai kita manusia pada dasarnya yang dikatakan dengan kebutuhan dasar ataupun kebutuhan bertahan hidup, ya paling tidak dia memenuhi atau terpenuhi yang namanya sandang pangan. Itu pengertian yang saya tahu. Kebutuhan bertahan hidup. Paling tidak manusia itu harus dapatlah sandang pangan. Nah, kalau kita melihat anak-anak kita yang kebanyakan afirmasi, ya, dari bentuk-bentuknya saja sudah kita tahu bahwasanya anak kita ini kebanyakan waktu dia lahir mungkin sampai dengan sekarang ya terlihat stunting kan begitu ya. Berarti kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup itu pastilah anak kita itu kurang. Nah, seperti saya katakan tadi, bila kebutuhan dasarnya kurang, biasanya dia mengganggu. Kan begitu di manusia. Kalau semua kebutuhan ibu terpenuhi, ibu mengganggu lagi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin itu, karena udah terpenuhi semua, gitu loh. Biasanya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya, yang 5 ini, biasanya akan membuat suatu kekacauan, terganggu. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Ya sangat pangan ini kan. Kalau udah terpenuhi biasanya dia diam. Karena kalau nggak terpenuhi biasanya dia mencuri. Nah karena begitu ya pasti melanggar norma yang sudah kita ditetapkan oleh kita ataupun masyarakat. Baru yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada 2, kasih sayang dengan rasa diterima. Ya semua manusia perlu disayang. Sedangkan kita manusia aja pun kadang-kadang merasa empati juga kepada hewan, ya kan? Jadi manusia itu perlu kasih sayang, perlu disayangi gitu ya, perlu diperhatikan. Dan manusia itu pada dasarnya bisa diterima dimanapun dia berada. Kita terjemahkan dulu Bapak Ibu. Kasih sayang tadi sudah, rasa diterima. Bapak Ibu pernah nggak suatu kala dalam menjalankan hidup ini kita seperti terasing gitu? Oh sering. Terasing ya. Ini positif ya, positif Bapak Ibu, jangan dibawa ke pribadi. Ya. Kadang-kadang kita merasa tidak diterima di sesuatu ataupun komunitas. Begitu dia. Jadi ini sudah mengganggu mungkin kejiwaan. Ya, sudah mengganggu kejiwaan. Ya bayangkanlah ada orang nggak diterima di dalam sebuah komunitas. Saya ambil contoh seperti di kampung saya, kalau sudah tercap seumur hidup dia berulang-ulang, itu udah bahaya. Ya kan, berarti dia nggak diterima lagi dia di kampung itu gitu. Mau kemana dia pergi kan gitu ya? Itu sifat manusia ya. Dia seharusnya diterima di berbagai tempat. Biasanya kalau kemana pun dia pergi, diterima dia dengan baik. Biasanya manusia itu sangat senang. Ya bayangkan sampai keinginan kita jalan-jalan nggak ada yang negur. Akan sudah bahaya gitu kan? Nah, seperti nggak ada lah kawan kita kan begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini pasti sih.
maka manusia selalu berkompetisi di situ. Selalu berkompetisi di situ. Sambil contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Ini masuk kepada Ibu Sri, kebutuhan pengakuan. Itu harus kita akui, dan itu sudah benar. Karena itu ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tengah sebagai juri di FL2SN. Itu harus ada pengakuan gitu, bahwa Ibu Sri mampu di bidang penjurian itu. Itu sifat manusia. Itu satu bidang. Dan bidang-bidang yang lain juga kita juga ingin kebutuhan pengakuan ataupun kemampuan yang kita miliki itu. Biasanya sifat manusia seperti itu. Bayangkanlah Bapak Ibu, kita sebagai manusia nggak ada yang mengakui kita, nggak ada. Kalaupun kita guru nggak diajukan, ya kan? Sudah bagaimana itu biasanya? Biasanya kalau sudah seperti itu, dia akan membuat suatu kesalahan itu, akan melanggar norma. Demikian juga kepada anak kita, ya. Demikian juga kepada anak kita. Bapak Ibu, saya katakan tadi di awal, siswa kita yang kita terima di sini banyakan afirmasi. Kita nggak tahu dari mana mereka datang, dari latar keluarga mana, budaya mana, kebiasaan mana. Ya. Nah, kita sebagai guru di sini harus memberikan apresiasi kepada mereka. Ya, apresiasi bahwa apa yang kita lihat tentang murid kita itu harus menumbuhkan kepada dirinya bahwa mereka pun mampu dan ada talenta di setiap diri anak kita itu dengan berbagai bidang. Pasti ada. Selemah-lemahnya manusia itu pasti ada kemampuannya. Kalau dia tidak bisa matematika, minimal dia bisa nyanyi, ya kan? Kalau dia lemah di bidang fisika, minimal dia bisa mengucapkan apa namanya itu kalau di dalam agama, pengakuan nih, pengakuan iman, ya kan? Dan menjalankannya, atau minimal kakinya bisa menendang bola dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi bernapas loh Pak. Bernapas. Jadi itu Pak dilala loh Pak. Pasti Bu. Setiap siswa itu pasti ada kemampuannya. Tapi kadang-kadang kita kan sebagai guru pingin anak kita itu sempurna seperti siswa-siswa yang ada di SMA unggulan. Ya kan nggak bisa Bu. Kita kan ditempatkan SMA 2 ini kan gitu ya. Itulah bukan takdir ya, tapi itulah kita gitu. Itulah kita. Dan harus kita terima itu. Harus kita terima dan harus mampu kita di situ gitu. Apapun anak kita itu, mulai dari sukunya berbeda, di sini sepertiga, kalau nggak Nias, ya harus kita bangga di situ. Ya, harus kita bangga. Kalau nggak ada sukunya sini, mungkin sekolah tertutup nih. Begitu ya. Maka saya katakan kepada Pak Rusli, ya tolonglah dibuat di sini minimal nomor 2 budaya atau tarian. Apa tadi tarian Bapak Ibu tadi? Bukan, yang joget-joget tarian itu Bu. Bukan, yang lagi tren itu, yang gini-gini itu loh Bu. Ya coba dikolaborasikan dengan tarian mainan gitu ya. Nah, itu akan menjadi bagus gitu. Karena orang dari tarian saja pun bisa mengolah dan mengeluarkan yang namanya kemampuan anak-anak. Yang keempat Bapak Ibu, kebebasan. Kebebasan. Ini sifat manusia yang keempat. Manusia pada dasarnya ingin bebas. Ingin bebas dalam koridor yang positif lah Bapak Ibu, karena judulnya tadi adalah wilayah positif. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita kan kadang pakai sepatu putih, keluar blus,
Itu kan namanya kan kebebasan itu. Dia ingin bebas gitu. Jangan ada aturan lah katanya kan. Nah, itulah yang harus kita perbaiki bersama-sama. Boleh bebas, tetapi dalam budaya yang positif mengenai kebebasan. Kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan dalam memilih, kebebasan di dalam membuat kemampuannya. Contoh begini, Bapak Ibu, kita jangan sesekali membuat tugas semua sama satu kelas. Tanyakan kepada si anak. Dan memang itu nanti sepengetahuan saya Bu Ceska sama Ibu Herlina, di awal setiap mata pelajaran atau setiap materi kita harus memetakan anak. Begitu ya Bu ya? Harus dipetakan. Entah nanti sudah laksanakan itu saya nggak tahu. Setiap guru ada materi baru dipetakan anaknya. Karena anak ini gak semua akhirnya 120 atau 150. Harus dipetakan. Jangan kita paksakan yang 100 atau 90 IQ-nya harus benar integral. Jangan. Bapak Ibu, tugaskanlah dia sesuai dengan otaknya. Itulah kemerdekaan itu. Itulah Bapak Ibu kemerdekaan itu. Gak boleh bermasalah. Maka dipetakan siswanya sesuai dengan kemampuannya. Saya tahu gitu. Dipetakan sesuai dengan kemampuannya. Ya, contoh ya. Sama kelompok ini rata-rata 120 ke atas, 120 ke atas. Contoh ya Bapak Ibu. Yang ini 100, yang ini 80 misalnya. Di sini boleh tugas yang lebih tinggi dari kelompok ini. Harus begitu Bapak Ibu. Itulah namanya kemerdekaan itu. Jangan paksakan karena dia pun latar belakangnya datangnya seperti itu. Kalau kita paksakan dia sama dengan yang ini, kita sudah salah katanya. Sudah salah. Ya. Itu salah satu kebebasan anak itu tadi. Jadi jangan dipaksakan dia harus tahu ini dengan kelompok yang bagus-bagus tadi. Begitu Bapak Ibu. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan akan kepuasan. Ya, sifat manusia itu pada dasarnya adalah mengenai kesenangan. Semua orang menginginkan kesenangan. Maka tadi di awal semua manusia menghindari hukuman. Ya, manusia selalu menghindari hukuman. Karena manusia pada dasarnya menginginkan ya kesenangan itu sendiri. Kalau sudah dalam diri kita ada kesenangan, maka biasanya dia akan berlaku dengan baik. Demikian juga dengan anak didik, peserta didik atau murid kita. Kita harus buat dia senang. Tadi mungkin dikejar-kejar anjing di jalan mau ke sekolah ini, atau dimarahin mamanya, atau tidak dapat makan pagi. Apapun ceritanya kita harus mampu membuat dia senang. Biar nanti kita menyampaikan materi tidak terkendala. Biasanya seperti itu. Itulah kebutuhan dasar manusia itu. Kelima-lima ini kalau tidak terpenuhi dengan baik, biasanya kita akan mengalami masalah. Itu pasti tuh. Kalau yang 5 ini sudah terpenuhi, biasanya kita akan baik-baik saja, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pak, bisa bertanya? Oh iya, Bu. Silakan Ibu Sri. Iya. Dari penjelasan Bapak tentang poin tadi kebutuhan dasar manusia itu, ya kalau itu diaplikasikan mungkin kepada siswa. Pertanyaan saya, berarti tidak ada sebenarnya nilai siswa yang gagal. Kalau sudah kita mengerti ini, terus kita praktikkan. Kalau sampai ada siswa lagi nilainya kita gagalkan atau gagal lah begitu ya, tidak tercapai gitu. Harusnya udah beres semua, bersih gitu Pak. Kalau dari penjelasan Bapak tadi ya kan, karena kita memang mengaplikasikan ini ke 5 poin ini gitu. Terus yang kemudian yang kedua, di sekolah kita ini kan ada beberapa CGP ya. Apakah Bapak dan Ibu setelah mempraktekkan ya, setelah mempraktekkan poin-poin sampai di poin ini Mas ya, di poin ini, bagaimana dengan hasil output atau input, outputnya itu? Apakah ada peningkatan
sama sekali peningkatan. Atau gurunya udah ada ilmunya tapi tidak diaplikasikan. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Bapak Ibu yang sudah lulus CGP dan saat ini sedang mempraktikkan gitu. Jadi perlu juga buat kami sebagai bahan untuk melakukan pembaruan nanti di semester depan. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ini panjang pertanyaannya. Ada 3 ya. Iya. Yang jelas yang saya tahu, kata Bapak fasilitator dan mungkin juga dalam pendapat saya, di dalam membentuk manusia yang seutuhnya itu tidaklah gampang. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat seorang petani. Dia mengerjakan sawah dari awal membajak, menggemburkan, membuat bibit, menanam, menyiangi, mematikan ulat apa yang ada di dalam, menyiangi, memupuk, merawat, memperhatikan, baru dia akan mendapat hasil. Begitulah kata Ki Hajar Dewantara seorang guru itu. Nah, pertanyaan Ibu Sri tadi benar. Itu sudah dipraktekkan? Sudah. Tapi hasilnya itu tidak nampak secara nyata. Itu berlahan. Makanya kalau ada CGP, maunya ada pengimbasan, diimbaskan juga kepada kawannya. Karena contohnya begini Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas, kalau 99% sudah hitam, satu yang putih, yang putih ini benar, yang hitam ini salah, apapun yang diceritakan oleh si putih tidak benar itu. Maka dikatakan seluruhnya harus terimbas, harus satu suara, harus satu gerak, harus satu gerak. Kalau hanya Ibu Ciriskan nanti yang bergerak dengan Ibu Herlina, dengan yang lain-lain, dengan Ibu Susi, tidak akan bisa itu. Tidak akan bisa. Harus seluruhnya bergerak. Begitu Bapak Ibu. Harus seluruhnya bergerak. Maka ke depan harus ada sharing, kolaborasi. Karena dengan kita berbagi praktik baik, itu juga nanti yang kita upload ke PNR. Kita pilih RH-nya di situ. Begitu dia. Itu akan diterbitkan SK-nya. Ulang-ulang apa ya? Piagamnya. Begitu dia. Jadi kalau kita sudah serentak berjalan satu kata tentang sekolah kita ini dengan keyakinan dan apa yang kita tahu untuk mengembangkan sekolah ini, kalau kita sudah satu kata, itu gak ada lagi yang tidak bisa. Saya yakin itu. Nah, sebaiknya memang ke depan kita harus saling berbagi. Kalau memang Bapak Ibu kita mau berbagi, boleh sekali sebulan rapat kita buat nanti ke depan berbagi praktik baik. Gimana ya? Seperti nanti Ibu Jubaidah. Gimana ya di kelasku itu begini, di kelasnya Ibu sana begini. Maka disitulah sharing itu tadi. Seharusnya begitu. Tapi kalau hanya Ibu Ceriska yang melaksanakan di kelasnya, itu tenggelam itu. Maaf sedikit ya Pak, saya potong. Maksud saya begini Pak, ini saya mau fokus dulu ke hasil pembelajaran Pak. Hasil pembelajaran guru-guru yang CGP. Gini loh, dari penjelasan Bapak tadi yang mengatakan bahwa tidak semua kita harus menyesuaikan modelnya terhadap kemampuan anak. Berarti kalau seorang guru sudah melakukan ini, tentu guru tersebut mengerti dan paham gitu loh. Kalau anaknya itu nilainya di bawah KKM, dia sudah mengerti ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ini. Oke, saya paham. Gitu. Jadi tidak ada lagi cerita guru yang sudah lulus dari CGP mempermasalahkan ini anak. Kalau menurut saya. Oke, Bu, saya jawab ya. Harusnya ada problem solvingnya di sini sudah selesai gitu Pak maksud saya. Makanya oleh pemerintah nggak ada lagi yang namanya ranking. Nggak ada lagi yang namanya sekolah unggulan. Semua anak sama. Maka keluarannya nanti adalah semua kata-kata sudah mampu di sini, belum mampu di sini, harusnya diperbaiki gitu. Tidak ada lagi yang namanya ranking. Ini juga sekaligus kepada Bapak Ibu guru, nanti di rapornya jangan dibuat ranking. Nggak ada lagi. Karena itu menyiksa itu, menyiksa dan menekan si anak dan membebani. Nah gitu dia. Tapi hanya berdasarkan nilai saja.
berapa yang Bapak Ibu buat. Sama Ibu. Contoh begini Bu ya. Seperti tadi yang gue bilang tadi masalah nilai ya Bu. Kita juga berlaku sama dengan siswa. Gak semua nilainya sama. Kamu noto hiyan. Imarahin aku nih. Ibu tuh kalau na homar hosa loh. Tahu mah bahwa nilai homar hosa mah. Nilai homar hosa mereka tiba. Udah mau tuh di mana? Anak soalnya kok berat di mana? Tapi ada siswa yang agak lebih, yang kita berikan nilai yang sesuai dengan kontraknya gitu. Tidak semua harus sama. Maka jangan paksakan ya, jangan paksakan. Anak-anak itu harus tahu dan paham mengenai apa yang kita sampaikan. Jangan, karena dia tadi sudah dipetakan, dipetakan. Kelompok nyol malu-malu hiya, on kurang malu, oh pemalu, oh kurang malu, an orang sisi. Kan itu kan? Ya sesuai dengan nilai itu kita kasih. Contoh begini, Ibu mungkin memberikan pertanyaan di depan atau soal. Sebelum Ibu selesai menulis, udah ada yang tahu itu. Kau bawa tuh ondoi. Tapi di sebelah sini kan siswa kita banyak belum bisa membaca. Master mata-mata dia. Ada yang dokter ibunya. Ada yang dokter ibu. Nah ada deh. Master mata-mata di sana. Tapi sebelum Ibu selesai menulis, udah ada yang selesai. Yes. Begitulah nilai-nilai anak itu. Maka nanti kalau bisa Ibu ceritakan dengan apa, tolong dulu ke depan di ajaran baru kita buat cara pemetaan siswa. Cara pemetaan siswa. Nanti juga di sini ada, ya. Nah, ya maksudnya biar tahu Bapak Ibu itu. Karena pemetaan itu tidak satu kali setahun, tidak satu kali 6 bulan, tidak. Tapi pemetaan itu dilakukan setiap materi baru. Setiap materi baru. Nah, gitu dia. Karena setiap materi itu berbeda dia karakternya. Sambil contoh begini. Pembelajaran biologi ekosistem. Ya, pembelajaran biologi ekosistem. Nah, kalau apapun yang dikatakan oleh siswa mengenai ekosistem, itu terima saja. Mungkin dari sudut pandang ini anak itu mengenai ekosistem itu. Mungkin yang lain dari sudut ini. Dia tahunya hanya membuat gambar apa itu ekosistem. Tapi ada juga dengan kata-kata saja, menulis saja dia tahu. Karena sifat manusia itu ada seperti itu. Kinestetik, apa yang dijelaskan? Audiovisual. Ada orang audiovisual, dia hanya lebih paham kalau mendengar dengan video. Ada orang lebih paham hanya menulis saja. Ada orang lebih paham dengan gambar-gambar. Begitu dia. Maka kita petakan dia sesuai dengan materi yang ada mengenai satu tadi ekosistem biologi. Ya nanti Ibu kalau kita sharing-sharing, cobalah supaya kita lebih memahami. Karena nggak semua saya lihat mau CGP karena berat loh. Uber enggak, saya kan anak kawan. Ya, ini dia yang ke-5. Bapak Ibu, dalam budaya positif modul 1.4 itu ada di situ dikatakan poin ke-5, 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu guru, ini tangan Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru. Ada 5 katanya. Biasanya Bapak kita sebagai guru berada di sini. Sekarang ini. Kita selalu memhukum. Begitu anak bersalah kita harus hukum, begitu ya. Itulah dia. Maka ada muncul tangan ini. Kau memang ya benar kali kau. Kan gitu ya. Itu saya juga begitu waktu mengajar. Saking emosional ya kan. Nah, kalau bisa ke depan jangan lagi. Jangan sifat kita menghukum lagi. Ya, karena kita nggak tahu mana ini tadi kejar anjing di sana. Karena terlambat. Atau terpeleset bannya jadi bocor gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita positif aja. Rajia terus Pak. Iya, rajia terus. Yang kedua,
kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Gitu dia. Ya kita pembuat rasa bersalah ini selalu kita kita selalu menyalahkan dia gitu. Anak-anak kita menyalahkan dia. Kau gimana ya kau? Iya kan? Capek bapak, merasa bapak mau manakit jadi duduk sana dulu. Oke begitu biasanya kita kan? Oke, ini 5 posisi kontrol guru ini. Yang ini biasanya jarang kita menempatkan diri sebagai teman. Ada. Nah, kalau seperti ini agak lumayan bagus ini, ya kan? Tapi tetaplah dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, pemantau. Ada guru hanya mantau saja kerjanya. Mau anaknya keluar baju, mau sepatu putih atau tidak pakai dasi, tuh dasi, dilihat saja, tapi nggak mau menegur, nggak mau memanggil dan menasihati. Yang terakhir adalah manajer. Ini jarang dimiliki oleh seorang guru, tapi ada Bapak Ibu. Dari sekolah kita ini, saya yakin banyak seorang perilaku guru yang manajer. Ya, contohnya merangkul, ini, jangan terus main tunjuk dan memaki-maki siswa. Jangan, karena akan melawan dia. Dalam hatinya itu terpotong tertulis misalnya udara ya. Kurang saya dokter do akan kos tu kita. Alian terpikir, angkat bekas rohana yang kayak maki-maki lah kita. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, itulah 5 posisi kontrol di sekolah. Biasanya ini berlaku kepada guru. Ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, sehingga mereka begitu kembali kepada kelompoknya, begitu kembali dari kita, dia memiliki karakter yang lebih kuat. Artinya, kalau anak-anak kita panggil sebelum ini ya, sebelum ada pertanyaan seperti ini, biasanya begitu pulang dari kita, jalannya pasti loyo. Betul nggak kira-kira? Betul nggak Bapak Ibu? Dia nggak pernah pergi dari kita, meninggalkan kita dengan jalan agak sedikit merdeka gitu. Jangan, biasanya menunduk. Kenapa? Karena udah kena jas tadi dia. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah paradigma baru. Itu dia. Apa strategi untuk melakukan segitiga restitusi? Ya saya yakin di sekolah kita ini akan sedikit akan capek lah saya katakan, karena memang kita harus paham tadi Bapak Ibu, siswa kita ini sudah saringan keempat datang sama kita. Sudah saringan keempat, saringan pertama 5 tahun ini semua jelas, bapaknya jelas, orang tuanya jelas, ekonominya jelas, wajahnya jelas, keretanya jelas, semua jelas 5 tahun ini. Masuklah kejelasan kedua ditukar, kejelasan ketiga di SMK 3, keempat baru sama kita. Maka kalau kita perhatikan siswa itu kan, begitulah. Dan kita harus terima itu, ya. Dan kita harus lebih hebat daripada orang-orang sana dalam menangani siswa itu. Adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas. Itu yang pertama harus kita lakukan. Jangan dia ketakutan menjumpai kita kalau kita panggil. Stabilkan identitasnya. Baru validasi tindakan yang salah dibuatnya. Validasikan tindakannya itu salah gitu. Bagaimana caranya? Divalidasi, digugah tuh ya. Baru
sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa, dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Karena begitu Bapak Ibu, budaya positif yang harus kita laksanakan ke depan di sekolah kita maupun di kelas kita. Kemungkinan ada masukan dari CGP, ulangi, dari guru penggerak yang lain, Pak Rusli, Ibu Susi, mungkin untuk mengenai restitusi ini. Ya, Ibu Herlina, kita dengarkan dulu pendapat Ibu Her. Silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama dengan ini berbagi pengalaman, walaupun pengalaman ini sedikit tapi cukup berat bagi saya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses penyelesaian suatu masalah, di mana masalah ini dilakukan oleh si anak dan kita di situ berfungsi sebagai tidak memberi jalan keluar, tidak menjadi memberi solusi, tapi kita mengarahkan si anak menemukan jalan keluar sendirinya dari masalah yang dia buat. Nah, kalau kita misalkan si anak punya masalah, kita menjasnya kalau seperti ini, begini, itu tidak merupakan penyelesaian di dalam segitiga restitusi. Jadi pertama sekali kita identifikasi dulu seperti yang dibilang Pak Kepala Sekolah, kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita yakinkan kepada si anak, kamu berbuat seperti itu, ibu pun pernah berbuat seperti itu. Jadi tidak semua manusia ini sempurna. Pasti manusia itu pasti ada kalanya dia berbuat salah. Nah, waktu itu kita aja kita kenali mengapa dia melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Dan biarkan si anak mencurahkan isi hatinya kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, setelah kita ketahui mengapa dia berbuat seperti itu, kemudian kita arahkan si anak, apa betul yang kau lakukan itu sudah betul menurutmu? Nah, kalau memang si anak mampu menjawab tidak betul, dia kira-kira menurutmu lah, bagaimana caramu biar kamu bisa menyelesaikan atau mengambil jalan keluar untuk permasalahanmu itu. Jadi kita fungsinya di situ hanya menggiring si anak sehingga si anak mampu menemukan solusi sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Kemudian kita tidak boleh langsung memberi jas atau memberi hukuman, tapi kita hanya memberi konsekuensi. Kita mengarahkan si anak menemukan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi segitiga restitusi itu sebentuk proses penyelesaian suatu masalah, di mana si anak kita ajak berdiskusi sehingga si anak menemukan sendiri apa maunya dan apa kebenaran dan keyakinan yang dia dapat untuk menyelesaikan masalahnya itu. Di kelas pun sering saya hadapi seperti ini dulu. Sebelum saya mengikuti CGP, saya langsung menjas. Kau tidak bisa begitu, mengapa kau begitu? Tanpa saya tanya dulu apa latar belakangnya dia berbuat seperti itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi mindset saya dulu langsung menjas, menganggap anak itu langsung menyalahkan. Kalau dia berbuat salah, ya kan, kamu berbuat salah. Padahal kita tidak tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Seperti kata Pak Kepala tadi, mungkin pada datang dia terlambat ke sekolah. Kita tidak tahu apa alasannya datang terlambat. Sementara kita hanya menjas, dia mau malas baru terlambat. Padahal kita belum beri kesempatan kepada si anak mengapa dia terlambat. Siapa tahu terkempes kapan keretanya. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah anak, di mana si anak menemukan sendiri apa yang dia butuhkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Herlina sudah lebih menjelaskan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita tidak direpotkan lagi. Jangan lagi dengan peraturan-peraturan, tapi dia sendiri bikin peraturan itu dan dia sendiri yang harus menjalankan, mengakui itu dan mengakhiri seperti yang kita inginkan. Saya bilang tadi di awal ini sulit, ya sulit. Tapi apakah dengan yang selama berpuluh tahun kita sebagai guru kita perlakukan yang selama ini juga sudah ada perubahan? Coba kita praktekkan ya restitusi ini, segitiga restitusi ini. Kemungkinan dia akan lebih beradab, akan lebih dimanusiakan gitu.
lebih dimanusiakan. Bapak Ibu, saya garis bawahi siswa kita sesuai dengan takdirnya datang ke sekolah ini ya, sesuai dengan takdirnya. Jadi kita harus lebih hebat dari guru mata kuliah menangani, karena yang kita tangani itu saringan keempat lah ya, spesial dari berbagai karakter. Begitu Bapak Ibu ya. Ada 3 posisinya. Stabilkan dulu identitasnya, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saya buat contoh videonya di restitusi, tetapi saya masih kaku melaksanakannya. Tidak harus dengan kata-kata itu harus tanyakan sama dia, tapi itu semacam belum halus. Yang saya buat itu belum halus, tapi saya praktekkan sesuai dengan yang dibikin fasilitator, maka agak sedikit kaku dia. Seharusnya jangan seperti itu. Bapak Ibu, di sekolah ini kebetulan saya mau cari siswa, dan kebetulan dapat pula orang yang melanggar aturan merokok di WC. Kebetulan dapat saya. Jadi mereka saya panggil. Prosesnya kurang lebih saya buat seperti ini. Udah pulang nih kami. Jadi kan ya? Di stop terlalu wifi-nya Bu. Bisa. Coba. Jadi kan kalau saya Pak, apa kita? Ya, yang itu. Kalian tahu kenapa kalau panen Mas? Coba kamu ceritakan kronologi kejadian. Ya Pak, jadi waktu yang dalam matematika waktu pembelajaran tes saya mengisi biasa Pak. Kalian mendapatkan rokoknya dari mana? Saya beli kayu warung di luar sekolah sampai masuk Pak. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kalian sudah baik mau mengambil kesalahan dan juga dilakukan. Itu Pak, saya Kenapa kalian mau? dan saya Ini sudah lama. sudah Pak. Kamu dulu saya nanya dalam ini. Tindakan itu benar apa salah? Saya tidak tapi sekolah itu
itu ke depannya. Apakah silakan Glenn. Saya untuk di sekolah mereka melakukan sekolah. Bagus. Ingat ya, Pak, itu dulu harus memantau perkembangan kalian di sekolah. Baik, kalian boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran belajar. Silakan. Saya Abdi Prayurayuha dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Simon Manurung yang telah memberikan kami nasihat serta bimbingan bahwa yang kami lakukan itu tidak benar, dan kami berjanji akan mengikuti peraturan dan kegiatan sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu. Contoh restitusi yang saya buat, satu lagi sebenarnya tadi, tapi inilah contohnya. Kurang lebih seperti itulah kita diharapkan oleh kementerian dalam menangani siswa. Coba dulu kita buat regulasi baru, paradigma baru ini. Semoga apa yang diprogramkan pemerintah ini berjalan dengan baik. Kalau saya lihat, saya ikuti program CGP ini bukan mengurangi ya, tetapi seorang guru juga merangkap sebagai guru bimbingan konseling. Itu yang saya dapat. Seorang guru juga merangkap sebagai guru bimbingan ataupun bisa berkonseling kepada guru. Jadi setiap permasalahan yang ada di sekolah kita jangan langsung dikasih kepada guru BP, karena BP itu yang kita tahu adalah tempat mengidentifikasi permasalahan yang ada kalau sudah berat-berat sekali. Kalau hanya keyakinan kelas yang dilanggar, silahkan ditangani sendiri. Begitu Bapak Ibu yang boleh saya berbagi praktik baik di aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Semoga kedepannya kita akan menjadikan siswa kita lebih baik, lebih merdeka untuk kedepannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Horas.